Salam delegasi. Penyadapan getah pohon pinus marak. Pulau Samosir menangis. Penyadapan getah pohon pinus yang terjadi di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, kondisinya saat ini mengancam kerusakan lingkungan serta ekosistem yang berada di sekitar kawasan Danau Toba. Penyadapan getah pohon pinus ini juga berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat, karena diduga penyadapan ini dilakukan secara ilegal dan diduga dilakukan oleh oknum yang menjadi penampung getah pohon pinus. Mari kita simak liputannya. Berdasarkan informasi dari masyarakat, penyadapan getah pohon pinus di Kabupaten Samosir dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga dikoordinir oknum yang menjadi penampung. Diduga praktek penyadapan getah pohon pinus tersebut tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Praktek penyadapan getah pohon pinus di Kabupaten Samosir ini juga diduga dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik lahan. Hal ini dikuatkan dari data delegasi TV Channel yang menyebutkan bahwa warga sudah melaporkan kepada pihak kepolisian di Polsek Simanindro, Kabupaten Samosir pada Februari 2019 lalu. Warga berharap agar pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk turun ke lapangan untuk melihat kondisi di lokasi. Warga juga berharap aparat penegak hukum untuk menangkap para pelaku penyadapan dan mengusut pihak lain yang terlibat dalam praktek penyadapan getah pinus yang dicuri dari kebun milik warga. Delegasi media sudah melakukan upaya konfirmasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara selaku pihak berwenang. Namun, hingga liputan ini ditayangkan belum ada penjelasan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Inilah mangkok-mangkok para tukang beres pinus yang berada di kawasan Hutalintong, Naik Batu, Talpe, dan ini udah diperhitungkan berkisar setahun. Pinus ini sudah dideres oleh para pencuri, kita nggak tahu siapa. Bagaimana ini diperhitungkan setahun depan pinus ini akan mati kekeringan karena habis getahnya dideres para pencuri. Kita lihat pinus ini sudah berguguran daunnya karena akibat deresan-deresan getah para pencuri. Semoga para pihak terkait, aparat hukum desa, kecamatan, kabupaten sampai ke pusat dapat memperhatikan ini supaya jangan terjadi penggundulan. Dan inilah disiksa pinus-pinus ini, dideres dengan para pencuri yang tidak jelas asal usulnya. Gini akan segera kita laporkan pada pihak yang terkait. Pada saat delegasi TV Channel melakukan peliputan ke lapangan, terlihat karung-karung yang berisi getah pinus hasil sadapan yang diduga dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ketika delegasi TV Channel melakukan peliputan, terlihat suasana memanas. Hal ini ditenggarai dugaan penyadapan pohon pinus tersebut dilakukan tanpa ada izin dari instansi terkait dan tidak ada persetujuan dari pemilik lahan. Sempat terjadi perdebatan antara kuasa ahli waris pemilik lahan yaitu J. Turnip dengan kelompok penderes pinus. Angkat semua nih. Angkat dulu, Mak. Dulu semua ini. Taruh pasang polisi. Oke, berapa masalah taruh. Juga terlalu kan.
takut. Bahwa ini adalah dari lokasi pinus yang ditanami oleh keturunan Marga Turnip, dan ini ada orang-orang yang membuat yang tidak pernah dikenal. Silakan foto satu-satu. Bermain. Nanti. Tidak tahu orangnya. Tolong ya, ada kepentingan jangan ada campur ya. Saya ingatkan ya. Orang-orang yang ada berkepentingan jangan campur. Kalau terlibat silakan silakan. Ini adalah diambil orang yang tidak bertanggung jawab dari lokasi yang kami tanami tahun 70-an pinus. Barang siapa yang tidak ada bertanggung jawab atau tidak ada keterlibatan dengan pinus ini, kami anggap ini mencuri dari lahan yang kami tanami. Marbut. Ini jadi barbutnya. Tolong divideokan. Jadi siapa yang tidak ada urusan sini jangan ikut campur. Saat ini kita melihat ada sebuah sengketa dari ada yang mengakui pemiliknya dan ada yang Apa media? coba mengambil hasil getah dari Turnip. Lahir di Lintong. 55 tahun yang lalu. Tolong ditanya dulu. Yang belakangan diketahui bermarga Silalahi Putra Balian Janji Tolping yang mengaku sebagai koordinator lapangan beserta anggotanya yaitu Hodlan Silalahi, Edron Silalahi, dan Radot Silalahi. Bapak Tolong marga siapa Bapak, yang izin, ada? Pak. Marga Silai. Marga. Putra Belanja Tolping. Ya. Ini di kampung saya. Bapak pemilik lahan atau siapa, Pak? Saya pemilik lahan. Pemilik nanti lahan kita ya. buktikan. Ya udah. Ini saudara. Siapa? Bang? Tolong bilangkan Marga namanya. apa? Siapa namamu, Bang? Sama. Namamu siapa? Hotlan Silalahi. Buatlah selesai. Kau siapa, Bang? Ya nggak mau, udah kudu. Siapa? Kenalkan nama. Marga apa kau? Silalai. Ini Silalai semua ini ya, kelompok Silalai. Bilang namanya. Termasuk pemilik lahan. Iya Silalahi di sini. Jangan ngogapi kau, Bang. Bagus aja ngomong. Abang sih marga Silalai kan? Iya. Di mana kampungmu? Sini. Ya, udah oke. Nggak mau. Kau, Bang, marga apa, Bang? Silai. Di mana kampung, Bang? Siapa namamu? Radot Silai. Radot Silalai. Oke. Ada 12 pihak sekarang yang belum satu nyatakan pemilik lahan dan memiliki getah karet. Dilaporkan Tolong dari- giring nanti langsung di mana kita jemput ini dari barang bukti, langsung bawa ke apa? Kantor polisi. Kantor polisi. Kampung saya di sebelum Parmorangan. Susur Batu. Saya di polisi sama Silai bilang. Tahu kampung saya mana? Tak. Kalau desa Ini mau dibawa kemana, Bang? ke rumah. Ke rumah ya. Karena ini barang saya. Di mana rumahnya, Bang? Di Desa Mertua, Susur Batu. Di Martoba Susur Batu. Silalai. Dari mana? Tadi ini dari mana, Bang? Hasilnya nih, Bang. Dari pohon yang di sekitar Huta Lintong ini, Bang. Nama daerah pengambilan getah ini apa? Apa namanya, Bang? Daerah ini Ini Belanja nih. Berapa? Belintong. berapa luas, Bang? Area Bang ini, Bang? Apanya? Luas tanaman pinus Abang berapa luas? Saya belum tahu sekitar 120 hektar. Udah berapa lama, Pak, tinggal sih? Berapa ya, baru 5 bulan itu ya? 5 bulanan lah ya. Ada 5 bulan ya. Iya ya. 5 bulan. 5 bulan. Terus Bapak ini pakai grup ya, satu rumah ini berapa orang gitu, Pak? Berapa orang? 6 orang. Pak. 6 orang ya. Yang kemari datang sendiri atau gimana, Pak? Iya, datang sendiri ke sini, didatangkan orang maksudnya gitu. Oh gitu. Yang mendatangkan Yang itu marga Silalahi. udah selalai. Iya. Saya memang kan
5 bulan berarti udah luas juga lah ya. Kalau dari pekerjaan ini selama 5 bulan udah berapa luas, Pak? Kurang begitu itu Pak ya, kalau luas-luasnya mah nggak begitu luas kan. Kalau Hitungan pohon ya? kalau hitungan pohon paling berapa pohon ya, satu orangnya paling berapa ya Pak ya? Enggak, hitungan masang mangkok-mangkoknya gitu kan? Oh iya, Oh, berapa mangkok kan ketahuan ini berapa banyak pohon yang dipasang kan? iya. Paling satu orang itu paling berapa ya, Setiap harian 3.000 paling ya, 3.000 3.000 mangkok ya satu orangnya itu ya. per hari. Wah, Enggak lah, semuanya, selama berapa semuanya, bulan ini ya? semuanya Oh, itu. berarti kan satu mangkok kan? Ya bisa juga satu pohon berapa mangkok ya? Ada yang 4 begitu, ada yang 3, ada yang Oh, ada gitu yang ya. lebih gitu. Berarti 3 sampai 4 mangkok atau pohon ya. Iya, Paling itulah pembagiannya yang 3.000 tadi ya. iya, iya. Berarti orang Bapak berdasarkan apa gaji dikasih komisi setelah panen atau gimana? Kami sistem itu Pak ya, apa namanya? Bagi hasil. Enggak, berarti per kilo berarti di Oh, setelah panen hitung kilonya baru itu yang dibayar ya. Iya, betul, betul. Jadi kalau biaya hidup Bapak sendiri di sini, Pak, Dari situ dari yang suruh kerja mereka dahului ya. enggak, maksudnya berarti dari hasil itu aja berarti. Itu ya. Kalau pertama datang kemari difasilitasi apa sini, Pak? Wah, enggak cuman itu aja berarti Pak, kita cuman dikasih apa aja, kasih mangkok berarti sama Oh, itu aja. jadi membangun ini? Ini bangun kan punya marga Silalahi yang Oh, bangunan ini punya marga Silalahi yang punya. Namanya tahu? apanya? Namanya yang Pak Silala itu Oh, yang ini yang yang punya. tahu. Siapa namanya, Pak? Pak Setia Oh, Pak Setia Silalahi. Silalahi. Oh, dia punya dia lah bangunan ini. Terus Bapak kerja sama dia gitu lah ya. Setia. Kerjanya sama si namanya apa? apa Setia? Oh, siapa Pak? Mecin, iya si Mecin itu sih. Ya. Berarti gitu datangkan ya, Bapak. Selama kerja Bapak di sini pernah ada yang melarang Bapak kerja di sini? Dulu Orang berdua. dulu pernah, waktu saya itu kan ada yang larang gitu kan. Terus? Saya kan cerita sama dia. Kalau kami kan nggak tahu Pak ya, masalah kami kan taunya kerja aja gitu Pak ya. Iya, iya. Nggak tahu masalah di dalamnya apa-apa kan nggak tahu Iya. Pak ya, nggak itu. Kami ngomong, udah kamu tinggal kerja aja, itu mah urusan saya kata dia Iya, kan gitu. Ya makanya kami kerja lagi. Iya. Oh gitu. Iya. Yalah, kerja. Jadi kalau kami sih kan cuma orang disuruh ya Pak ya, Betul. orang kerja gitu. Jadi Jadi selama dia mengerjakan, dia istilahnya orang Bapak ada nggak apa gitu nggak bagi hasilnya itu nggak terlambat gitu dikasihnya uang itu ada nggak? Tetap waktu di saat menjual itu aja langsung bagi. iya, kalau kita pas maksudnya nimbang udah selesai gitu. Oh, langsung hari itu juga ya? Enggak, cuman paling ada lambat 2 hari ya. Oh, gitu ya. Tapi ini ya air apa udah difasilitasinya ya. Ini buat sendiri atau gimana, Pak? Apanya? Airnya, air minum Bapak nih? Udah ada Pak ini tadi. Udah adanya ya. Oh. Jadi sebelumnya ini pernah tahu siapa yang kerja sini gitu? Kurang tahu Pak. Gitu datang udah nggak ada lagi orang sini ya. Nggak ada. Udah pendatang baru ya. Kami enggak. Tapi pengakuan Pak Silalahi memang ini tanah dia ya? Atau pohon dia atau? Kami kurang begitu panjang lebar masalah itu ya. Cuman kita taunya disuruh kerja gitu Pak. Jadi. Tapi Bapak yakin lah bahwasanya kayaknya dia yang punya gitu lah dari apanya? Atau memang Bapak sama sekali nggak tahu? Nggak tahu Pak, kita Oh, iya, cuma iya. taunya kita disuruh kerja aja gitu Pak. Iya. Kalau kami kan istilahnya ya cuman orang suruhan gitu Pak, Suruhan, ya. kerja gitu, cari makan gitu di sinilah. Seandainya itu bukan pohon dia, Pak, Bapak masih mau kerja juga gitu misalnya? Kalau bukan pohon, Nah, kan bisa juga kan? Misalnya bukan pohon dia, tapi Bapak yang disuruhnya kerja gitu. maksudnya disuruh sama siapa gitu? Silalahi itu kan?
Oh, Tapi makanya kan Bapak kan tadi bilang iya. belum tahu nih punya Iya, dia atau betul, tidak, yang penting kerja. Iya. Nah setelah Bapak misalnya tahu lah suatu saat ternyata pohon-pohon yang disuruhnya ini nggak punya dia, masih mau kerja nggak gitu? Ya kalau memang lahan ini bermasalah Pak, ngapain kami kan takut kalau gitu Itu kan. iya, Jadi iya. nggak ada yang nanggung jawab kan kami kan gitu. Kalau kami istilah kan cuma cari makan di sini, Iya, bukan cari iya, itu Pak, betul, bukan betul. cari gara-gara kita kan Iya. untuk menghidupi anak istri kita di rumah. Iya. Kalau Bapak sendiri asli dari mana Pak? Dari Jawa Pak. Jawa ya. Iya. Dapat informasinya kerja di sini gimana? Ya itu mah kalau orang kuli begini mah jadi dari teman ke teman. Teman ya. Teman ke Oh. teman gitu jadi. Mumpung di sini udah kerasan pula ya. Awal-awalnya sampai 5 bulan ya. Iya. Kalau udah 5 bulan kan artinya udah bulanannya udah Ah. dilewatin gitu ya. Ya, iya cukup lah Pak untuk Iya ya. jajan anak istri mah gitu. Ya kalau udah 5 bulan semuanya sama gitu. Satu grup ini ya. Iya satu grup. Berapa grup ini Pak? Ada yang Bapak tahu? Maksudnya grup apa? Yang lain gitu selain di sini Nggak tahu, nggak pernah komunikasi ya. nggak tahu. Cuman kita tanya di sini aja gitu. Terus Bapak Silala itu sendiri Pak, kemari entah sekali seminggu, sekali sebulan, ngontrol ada nggak? Oh dia sering datang ke sini, maksudnya rumah ini mah kan wah, sebulan sekali gitu. Oh mau datang dia Datang ya. di sini dia ngumpul-ngumpul sama orang Ya, Bapak. ngobrol gitu lah. Tinggal di mana katanya dia Pak? Di bawah Pak, Oh, di bawah. iya. Artinya kan kita kan perlu tahu Pak, orang Bapak juga kan cari nafkah. Iya betul. Misalnya ada yang dari pihak lain juga gimana itu aja. Kita kan dari nggak mau di Samosir ini juga terjadi hal nggak diinginkan. Betul, dari Pak. Bapak juga. Iya, betul. Kemudian dari yang punya pohon misalnya. Ketika nanti itu jadi misalnya ternyata bukan pohon dia misalnya, kan risikonya di Bapak. Karena Bapak yang dijumpai di sini, misalnya. Tapi kan kalau kami mah cuman orang kerja. Nah Pak, itu ya. dia makanya kan perlu informasinya begitu kan Pak, biar jangan nanti gimana ke depannya. Iya betul. Nah Pokoknya kita juga kan biar sama informasinya, kita juga nggak tahu nih gimana siapa yang punya, yang taunya di sana nih ada deres. Nah persoalannya kan Pak, orang Bapak deres misalnya apakah ini kelompok tani, ya. pribadi, apakah dia pernah Bapak dengar dia punya izin deres misalnya. Kalau soal itu mah kami nggak terlalu tanya-tanya. Nah ya, itu Pak, dia ya. kan, iya. Nggak. Nah tapi kepala desa tahu, Kurang tahu juga. nggak ya, tahu Pak, juga. ya. Nah, tuh. Kalau saya tahunya cuma suruh kerja gitu Pak, Iya. gitu. Artinya kan kita mau mendapatkan informasi yang benar, kami juga nggak tahu misalnya seperti apa. Hanya kan di Samosir lagi mencuat nih persoalan deres. Kita ada berapa tempat jadi konflik kayak orang Bapak dengan contoh adalah entah kepala desa atau apa. Kalau orang Bapak pekerja misalnya. Biar ini jangan sama-sama orang Bapak juga mau cari makan. Terus pemerintah juga misalnya pengen hutan ini juga lestari kan gitu. Atau pemilik yang sebenarnya siapa gitu kan. Ya, itu aja sih Pak, bukan yang lain-lain kan. Orang Bapak pun enak cari makannya. Biar juga informasi-informasi begini kan bisa kita sampaikan kepada siapa yang butuhkan, misalnya pemerintah atau apa. Oke Pak ya, makasih Pak ya. Ya sama-sama Pak. Penelusuran tim media delegasi TV ke lokasi penyadapan pohon pinus yang berlokasi di Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, tepatnya berada di Langge Aek Batu, Dolok Nahot Talpe, dan di kawasan Huta Lintong sekitarnya. Menurut informasi yang didapati oleh tim media delegasi TV, luasan daerah penyadapan getah pinus tersebut seluas lebih kurang 250 hektar. Diduga penyadapan penderesan getah pinus dilakukan secara ilegal
dan tidak ada izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dan Dinas Kehutanan Sumatera Utara seperti yang diatur dalam undang-undang. Dalam pantauan media delegasi TV, pengambilan video dengan menggunakan drone didapati informasi dari masyarakat bahwa penyadapan penderesan getah pinus yang berada di Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, tepatnya berada di Langge Aek Batu Dolok Nahot Talpe dan di kawasan Huta Lintong sekitarnya, ini sudah berlangsung selama 2 tahun dan sempat berhenti karena adanya laporan pemilik lahan ke pihak kepolisian. Tim media delegasi TV mendapati di lokasi tersebut memang benar adanya terjadi dugaan penyadapan getah pinus secara ilegal yang berlokasi di Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, tepatnya berada di Langge Aek Batu Dolok Nahot Talpe dan di kawasan Huta Lintong sekitarnya. Terlihat dengan jelas di lokasi pohon pinus sudah disediakan wadah untuk menampung getah pohon pinus tersebut. Kemudian dari hasil temuan di lapangan, tim media delegasi TV menemukan adanya 1 unit rumah di tengah lokasi penyadapan pohon pinus yang berada di Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Kuat dugaan bahwasanya rumah tersebut digunakan oleh para pekerja untuk bermukim sehari-hari. Menurut pekerja, rumah tersebut disediakan oleh Pak Setia Silalahi selama melakukan penyadapan atau menderes pohon pinus yang ada di areal tersebut yang luasnya diperkirakan lebih kurang 250 hektar. Dalam pantauan tim media delegasi TV, pohon pinus yang disadap atau dideres yang telah diambil getahnya berdampak buruk terhadap daun pinus yang tidak lagi menghijau dan terdapat ratusan pohon pinus yang sudah menjadi kering. Bahkan ada beberapa pohon pinus yang mati akibat dari penyadapan atau pengambilan getah pinus tersebut yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan kuat diduga dilakukan secara ilegal. Melakukan penderesan getah pinus tersebut yang berada di Desa Marlumba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, tepatnya berada di Langge Aek Batu Dolok Nahot Talpe dan di kawasan Huta Lintong sekitarnya. Dalam hal ini, apabila dibiarkan pengambilan pohon pinus tersebut dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak buruk bagi ekosistem dan kerusakan alam, terkhususnya di wilayah Kabupaten Samosir yang pada saat ini telah masuk dalam program KSPN yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo.